Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memasuki materi lebih jauh atau lebih dalam, kita harus lebih tahu apa itu sidik jari. Sidik jari adalah pola unik yang terbentuk pada permukaan kulit jari manusia. Pola ini terbentuk dari tonjolan dan lekukan yang dikenal sebagai punggung dan lembah. Sidik jari setiap individu berbeda satu sama lain, bahkan pada kembar identik sekalipun. Pola ini tidak hanya digunakan untuk identifikasi dalam bidang forensik, tetapi juga dalam berbagai aplikasi keamanan seperti kunci biometrik pada perangkat elektronik. Baik, kita pindah ke materi berikutnya, yaitu sidik jari dan pengukuran bakat. Beberapa teori menyatakan bahwa sidik jari dapat memberikan indikasi tentang bakat dan potensi seseorang. Metode yang dikenal sebagai Dermatoglyphic Multiplet Intelligence Test atau DMIT mengklaim dapat menganalisis bakat bawaan dan kecerdasan individu dengan mempelajari pola sidik jari mereka. Nah, kita masuk bagaimana DMIT bekerja. Pengambilan sidik jari. Sidik jari dari 10 jari diambil menggunakan scanner khusus. Analisis pola. Pola sidik jari dianalisis untuk menemukan korelasi dengan jenis kecerdasan dan bakat tertentu. Laporan terperinci. Hasil analisis menghasilkan laporan yang mengidentifikasi berbagai dimensi potensi bakat individu. Kita masuk ke sidik jari dan kecerdasan. Teori ini berakar pada penelitian bahwa sidik jari dan otak berkembang pada trimester pertama kehamilan dan diyakini bahwa hubungan genetik dapat mengaitkan pola sidik jari dengan beberapa aspek perkembangan otak. Namun, penting untuk dicatat bahwa ada kontroversi mengenai validitas metode ini karena belum sepenuhnya diterima dalam komunitas ilmiah. Baik, kita masuk ke halaman berikutnya, yaitu kelebihan dan kekurangan DMIT. Yang pertama, kelebihan. Pendekatan unik, memberikan perspektif baru dalam memahami potensi bawaan. Non-invasif, tidak memerlukan prosedur medis atau tes yang rumit. Yang kedua, kekurangan. Kurangnya dukungan ilmiah. Belum ada cukup bukti ilmiah yang mendukung klaim ini. Interpretasi subjektif. Hasil dapat bervariasi tergantung pada interpretasi analis. Kita masuk ke metode sidik jari dalam dunia pendidikan. Metode sidik jari seringkali diasosiasikan dengan identifikasi personal, tetapi belakangan ini telah muncul sebagai alat yang digunakan dalam dunia pendidikan. Metode ini menawarkan pendekatan yang unik memahami potensi dan gaya belajar individu. Kita masuk apa itu metode sidik jari. Metode sidik jari didasarkan pada premis bahwa sidik jari seseorang dapat memberikan wawasan tentang potensi bawaan dan preferensi belajar mereka. Ini mencangkup analisis pola sidik jari untuk mengidentifikasi kekuatan kognitif, kemampuan, dan kecenderungan belajar. Manfaat metode sidik jari. Menggunakan metode sidik jari dalam pendidikan memiliki beberapa manfaat antara lain: identifikasi gaya belajar, membantu guru dan orang tua memahami cara terbaik anak belajar, apakah visual, auditori, atau kinestetik. Yang kedua, pengembangan potensi individu. Dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan, pendidik dapat merancang program yang lebih sesuai untuk pengembangan siswa. Yang ketiga, peningkatan motivasi belajar. Ketika siswa belajar dengan cara yang paling sesuai dengan mereka, motivasi dan minat mereka terhadap pelajaran cenderung meningkat. Yang keempat, atau yang terakhir, penyesuaian metode pengajaran. Guru dapat menyesuaikan metode pengajaran mereka untuk memenuhi kebutuhan belajar yang berbeda-beda dari tiap siswa. Kita masuk ke kontroversi dan tantangan. Meski menawarkan berbagai manfaat, metode sidik jari dalam pendidikan juga menghadapi kontroversi dan tantangan. Yang pertama, keabsahan ilmiah. Banyak ahli mempertanyakan validitas ilmiah dari metode ini karena kurangnya penelitian yang mendukung korelasi antara sidik jari dan potensi belajar. Yang kedua, etika dan privasi. Mengumpulkan dan menyimpan data sidik jari menimbulkan kekhawatiran terkait privasi dan penggunaan data. Yang ketiga, biaya dan aksesibilitas.
Implementasi metode ini dapat memerlukan biaya yang tinggi, yang mungkin tidak dapat diakses oleh semua lembaga pendidikan. Data dan fakta tentang sidik jari. Sidik jari adalah salah satu bentuk identifikasi yang paling unik dan akurat yang dimiliki manusia. Setiap individu memiliki pola sidik jari yang berbeda, bahkan pada kembar identik. Berikut adalah beberapa data dan fakta menarik tentang sidik jari. Yang pertama, sejarah sidik jari. Penggunaan sidik jari untuk identifikasi dimulai pada akhir abad ke-19. Sir Francis Galton, seorang ilmuwan Inggris, adalah salah satu pionir dalam studi sidik jari. Ia menciptakan sistem klarifikasi sidik jari yang menjadi dasar bagi sistem yang digunakan saat ini. Kita masuk ke karakteristik sidik jari. Sidik jari terdiri dari pola yang dibentuk oleh pegunungan dan lembah kulit di ujung jari. 3 pola dasar sidik jari adalah lobe, whorl, dan arch. Kombinasi dari pola-pola ini membuat setiap sidik jari unik. Kita masuk ke fakta unik. Yang pertama, tidak berubah seumur hidup. Sidik jari seseorang tidak berubah dari saat mereka lahir hingga mereka meninggal, kecuali jika terjadi cedera yang sangat serius. Yang kedua, kembar identik. Meskipun kembar identik memiliki DNA yang sama, sidik jari mereka tetap berbeda. Yang ketiga, sidik jari dan keamanan. Teknologi pengenalan sidik jari digunakan dalam berbagai aplikasi keamanan, seperti pembukaan kunci smartphone dan sistem identifikasi di bandara. Penggunaan modern, forensik. Sidik jari adalah salah satu alat utama dalam identifikasi kriminal. Analisis sidik jari membantu dalam mengidentifikasi pelaku kejahatan di tempat kejadian perkara. Teknologi. Banyak gadget modern menggunakan pemindah sidik jari untuk mengamankan data dan perangkat. Mengapa sidik jari unik? Sidik jari terbentuk selama perkembangan janin di dalam rahim dan dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Variasi dalam tekanan dan posisi janin saat pertumbuhan dapat mempengaruhi pembentukan pola sidik jari, menjadikannya unik untuk setiap individu. Dengan semua informasi ini, jelaslah bahwa sidik jari memainkan peran dalam penting identifikasi dan keamanan. Uniknya, sidik jari tidak hanya membedakan satu individu dari yang lain, tetapi juga memberikan wawasan menarik tentang biologi dan teknologi manusia. Nah, teman-teman, dari materi yang saya paparkan tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa apakah tes sidik jari seharusnya digunakan untuk pengembangan bakat? Iya, karena penggunaan tes sidik jari untuk pengembangan bakat adalah topik yang kompleks. Meskipun menawarkan beberapa manfaat potensial, penting untuk mempertimbangkan keterbatasan dan tantangan yang ada. Pendekatan holistik yang menggabungkan berbagai metode penilaian, termasuk observasi langsung, wawancara, dan tes kemampuan lainnya, mungkin lebih efektif dalam mendukung pengembangan bakat. Pada akhirnya, setiap individu adalah unik, dan pengembangan bakat harus mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan mereka. Mungkin sekian materi yang saya bisa paparkan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.